Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4971 Pertarungan Sengit. Di medan pertempuran, Lin Bai dan Qi Kun menunjukkan kekuatan sihir mereka dan bertarung dengan sengit. Kultivasi Qi Kun Tai seperti Tian Wei, menyapu seluruh arena. Pedang di tubuh Lin Bai membubung ke langit dan melesat lurus ke arah adu banteng. Aku juga ingin mencoba, saat ini kekuatan dan ranah Tai Dao Guo masih jauh. Lin Bai menghunus pedang iblis, tidak menahan tangannya, dan maju dengan seluruh kekuatannya. 3 putaran niat pedang hati pedang untuk menutupi antara langit dan bumi, semua hal di langit dan bumi berubah menjadi pedang tajam di tangan Lin Bai. Ketika pedang Lin Bai keluar, ribuan pedang muncul, memadatkan teratai biru yang berakar di antara langit dan bumi. Ini adalah pemahaman Lin Bai tentang pedang King Lian akhir-akhir ini. Dengan pemahaman Lin Bai selama bertahun-tahun, 9 gerakan pedang King Lian sangat familiar di benaknya. Dalam sekejap, rahasia pedang King Lian dapat ditampilkan. Usulan Lin Bai untuk melawan Qi Kun hari ini sebenarnya egois. Dia ingin meminjam kultivasi Qi Kun dari Tai Dao Guo untuk membantunya memahami dan membuka pintu pedang King Lian, dan membiarkan Lin Bai memasuki tahap kedua pedang King Lian. Lin Bai merasa bahwa kultivasi, teknik pedang King Lian, telah mencapai kemacetan dengan mengandalkan dirinya sendiri, jadi dia perlu meminjam kontes dan latihan seni bela diri lainnya untuk menemukan peluang terobosan. Sebuah gerakan keterampilan pedang King Lian ditampilkan di tangan Lin Bai. Kekuatan pedang yang tak tertandingi menyapu dunia. Semua petarung di arena terkejut oleh pertempuran sengit antara Lin Bai dan Qi Kun. Keduanya sangat tangguh. Qi Kun adalah kultivasi Tai Dao Guo. Kultivasinya mendalam dan masuk akal. Yang paling mengerikan adalah Lin Bai. Dia hanya Dewa Tao tingkat 9, jadi dia bisa bersaing dengan Tai Dao Guo. Ya Tuhan, apa yang kulihat? Bukankah benar bahwa kesenjangan antara Tai Dao Guo dan Tao tidak dapat diatasi? Apa yang terjadi? Banyak dari mereka yang terkejut, menutupi kepala mereka dan pingsan. Tidak diragukan lagi bahwa pertempuran Lin Bai hari ini telah menyegarkan pemahaman semua orang. Ledakan. Suara yang memekakkan telinga. Tubuh Lin Bai penuh dengan darah dan terbang mundur. Dia menghantam panggung seni bela diri, dan sosoknya sedikit malu. Tubuh Qi Kun, berdiri di udara, ditutupi dengan bekas pedang dan darah, dan situasinya tidak perlu baik. Saat ini, ketika Qi Kun menatap Lin Baizi lagi, dia sangat terkejut di matanya. Dia berseru dalam hatinya, anak ini tidak hanya kuat dalam tubuh fisiknya, tetapi juga misterius dalam kultivasinya Kendo. Tidak salah kalau Qiao Mo dikalahkan olehnya. Dengan kekuatan orang ini, diperkirakan tidak ada seorang pun yang akan menjadi lawannya dalam daftar dewa saluran air surgawi. Bahkan Li Yuanzong, yang berada di peringkat 1 dalam daftar Dewa Tao Tiansui, tidak mungkin menjadi lawannya. Setelah bertarung sebentar dengan Lin Bai, mereka memainkan ratusan gerakan. Meskipun mereka terluka, Qi Kun bahkan lebih terkejut. Kekuatan fisik pria ini sebanding dengan Tai Dao Guo, dan kultivasi pedangnya berada di puncaknya. Yang paling mengerikan adalah tekadnya untuk bersikap tegas, kejam, yang benar-benar mengejutkan. Qi Kun menatap Lin Bai, teringat bahwa dia bertekad untuk mati ketika dia bertarung dengan Lin Bai tadi. Pedang itu seperti penjahat yang ingin menukar nyawa Qi Kun dengan nyawanya. Jika aku menusukmu, aku mungkin akan terluka parah olehmu, tetapi jangan pikirkan itu. Jaringnya putus ketika ikannya mati. Hidup sampai mati. Bagaimana mungkin dia mengembangkan roh pedang yang begitu mengerikan? Wajah Qi Kun tampak serius. Ia teringat pada putranya, Qi Liang. Ia menatapnya dan berkata dengan nada dingin, dibandingkan dengannya, Qi Liang hanyalah sampah. Anak ini tidak punya ide. Jika tidak ada yang terjadi, ia pasti akan menembus alam Tai Dao Guo di masa depan. Hari ini, aku bertarung dengannya. Diperkirakan banyak anggota kuat dari Sekte Tiansui yang diam-diam memperhatikannya. Aku telah menjadi batu loncatan baginya. Pertarungan ini akan membuatnya terkenal di dalam dan luar Sekte Tiansui, dan bahkan mendapat perhatian dari para petinggi Sekte Tiansui. Petik 2. Tetapi Qiao Mo memilihnya lagi. Jika ia mendapat perhatian dari para petinggi Sekte Tiansui dan berhasil menembus Tai Dao Guo di masa depan, dengan kekuatan pedangnya, aku khawatir bahkan Wu Xiu dan aku tidak akan bisa menjadi lawannya. Pada titik ini, wajah Qi Kun menjadi berat dan niatnya untuk membunuh perlahan muncul di dalam hatinya. Awalnya, Qi Kun tidak ingin membunuh Lin Bai. Ia hanya ingin memberi Lin Bai pelajaran dan membiarkannya menyerah dalam kontes. Namun sekarang tampaknya jika Lin Bai meninggalkan kehidupannya, itu bukanlah hal yang baik untuk Bai Seng Building dan dirinya. Kakak Qi, saat ini, Wu Xiu berbisik. Qi Kun melirik Wu Xiu dari sudut matanya. Wu Xiu berkata dengan suara rendah, pria ini tampaknya memiliki banyak hubungan dengan Qiao Mo. Jika kamu membiarkan dia menikah dengan Qiao Mo,
Aku khawatir Baiseng Building tidak akan memiliki tempat untukmu dan aku ketika dia menerobos ranah Tai Dao Guo. Qi Kun bertanya, maksud kakak Wu? Wu Xiu berkata, meskipun dia sangat kuat saat ini, dia hanya memiliki 9 tingkat kultivasi, saya yakin dengan kultivasi Qi Kun, saya tidak bisa membunuhnya. Qi Kun berkata dengan dingin, jika aku membunuhnya, aku pasti akan menanggung reputasi jahat sebagai pembunuh jenius. Selain itu, saat ini, aku tidak tahu berapa banyak orang kuat di Sekte Tianshui yang memperhatikan pertempuran ini. Jika aku membunuhnya, aku pasti akan terkenal di Sekte Tianshui. Wu Xiu berkata, tetapi jika kamu tidak membunuhnya, dia akan membunuhmu dan aku di masa depan. Jangan lupa, kamu memiliki peran dalam kematian ayah Jomo. Jantung Qi Kun berdebar kencang. Kata-kata terakhir Wu Xiu menyakiti hati Qi Kun, dan matanya berangsur-angsur mendingin. Jejak niat membunuh, diam-diam menyebar, diselimuti di lapangan kompetisi. Di atas panggung, Lin Bai bangkit dari tanah dan menepuk-nepuk debu di tubuhnya. Kekuatan 5 elemen melonjak untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Tiba-tiba, dia merasakan keinginan membunuh dan berkata sambil tersenyum, apa? Marah, ingin membunuhku. Mata Qi Kun setajam pisau. Dia menatap Lin Bai. Pada saat berikutnya, tangannya dipenuhi dengan guntur yang mengerikan. Klik. Ribuan guntur di tangannya, berubah menjadi senjata panjang, sulit untuk dilemparkan ke Lin Bai. Tao Fa. Apakah Qi Kun menggunakan metode Tao pada seorang prajurit Tao tingkat 9? Ini terlalu tidak tahu malu. Banyak orang berseru. Ketika petir ini berubah menjadi senjata panjang jatuh, Lin Bai merasakan kekuatan penghancur menyelimuti dunia. Ruang di sekitarnya mulai runtuh dalam guntur, memperlihatkan kekosongan yang gelap. Dao Fa. Mata Lin Bai menyusut. Dao Fa mengacu pada sihir unik yang diciptakan oleh seni bela diri di atas ranah Tai Dao Guo, yang sangat berharga. Di atas level Tai Dao Guo, Dao Fa dibagi menjadi 1 hingga 9 tingkat. Metode Tao Qi Kun saat ini adalah semacam metode Tao, yang diperolehnya secara kebetulan dari situasi yang putus asa. Itu disebut Thunderbolt. Qi Kun juga mengandalkan metode ini dan menjadi terkenal baik di dalam maupun di luar Sekte Tianshui. Akhirnya, dia mendapat perhatian dari sekte tersebut dan beruntung dapat menerobos ke ranah Tai Dao Guo. Bab 4972 Taoisme. Sebenarnya, ini mengacu pada kekuatan supranatural dan Dao Fa. Ada 2 jenis Dharma Tao, satu adalah Dharma Tao setelah kebangkitan jiwa bela diri, dan yang lainnya adalah sihir yang diciptakan sendiri yang termasuk dalam level di atas ranah Tai Dao Guo, juga dikenal sebagai Dharma Tao, yang sangat kuat. Domain menelan surga dan Tao diciptakan oleh Lin Bai sendiri. Saat ini, itu hanya dapat dianggap sebagai kekuatan sihir, tetapi bukan jalan. Pedang 1, perubahan hidup, kedua gerakan ini termasuk keterampilan membunuh naga, yang sangat unik. Mereka tidak dapat dianggap sebagai kekuatan supranatural, apalagi metode Tao. Saat ini, semua seni bela diri yang dipraktikkan oleh Lin Bai termasuk dalam kategori kekuatan supranatural. Tao dan Dharma, di dunia iblis dan dunia roh, adalah sumber daya kultivasi yang sangat langka. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan Xianyu, tingkat yang berharga tidak jauh berbeda. Saat ini, di Sekte Tianshui, ada sangat sedikit cadangan Dharma Tao, dan mereka tidak ditempatkan di rumah harta karun. Hanya setelah seni bela diri menembus ranah Tai Dao Guo, mereka dapat mendaftar ke sekte untuk memahami Dharma Tao. Qi Kun beruntung. Ketika dia masih muda, dia pergi berlatih dan memperoleh kitab Yipin Dao Fa si petir. Seperti Wu Xiu, meskipun dia berada di ranah Tai Dao Guo, dia tidak pernah mempraktikkan Taoisme. Qi Kun melemparkan jalannya, melemparkan petirnya, dan jelas ingin membunuh Lin Bai secara langsung. Ledakan. Senjata panjang yang berubah menjadi guntur langsung menuju Lin Bai. Sepanjang jalan, ruang itu runtuh, memperlihatkan kekosongan gelap yang besar. Senjata ini belum mengenai Lin Bai, dan kekuatan mengerikan itu merobek tubuh Lin Bai dan mengubahnya menjadi manusia berdarah. Krisis kematian yang kuat menyelimuti hati Lin Bai. Tuntian Dao Guo tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalir di dalam tubuh. Ketika hati Lin Bai bergerak, Tuntian Dao Guo akan berlari dengan seluruh kekuatannya. Tetapi Lin Bai tidak melakukannya. Dia diam-diam menekan dan menahan buah menelan jalan surgawi, membuatnya berhenti berputar, dan kekuatan menelannya sepenuhnya terkendali. Lin Bai mengangkat kepalanya dan menatap gemuruh guntur dengan dingin. Wajahnya benar-benar di atas. Seketika, teknik pedang King Lian berubah dengan cepat di tangan Lin Bai, membunuh langit. Dalam gemuruh pedang yang dahsyat, mereka bertabrakan dengan guntur. Namun, ki pedang Lin Bai, yang jelas bukan lawan guntur ini, langsung hancur dan berubah menjadi abu terbang. Melihat bahwa pukulan ini akan mengenai tubuh Lin Bai, banyak orang panik.
Sudah berakhir. Sekarang Lin Bai sudah mati. Banyak orang menghela nafas. Di bawah kekuatan Taoisme dan Dharma, Lin Bai tidak dapat bertahan hidup. Kakak Lin, wajah Yigu memerah karena cemas di meja observasi. Kikun, dasar anjing tua, tidak tahu malu menunjukkan keterampilan Taomu kepada seorang pendekar Tao tingkat 9. Jika kau berani membunuh kakak Lin, aku bersumpah akan membuatmu membayar harga darah. Lin Bai, apa yang kau lakukan? Reaksi Gagak terhadap Yigu berbeda. Dia menatap Lin Bai dengan keraguan di matanya seperti permata hitam. Gagak menemukan Lin Bai dan membunuhnya. Dia tahu bahwa jurus ini sangat kuat, tetapi mengapa dia ingin mati? Gagak tahu bahwa meskipun jalannya kuat, Lin Bai bukannya tanpa perlawanan. Dengan menelan alam Tao dan menelan buah surga, dia dapat menghadapi jurus ini. Tetapi Lin Bai tidak melakukannya. Dia tidak menggunakan jalan menelan surga, dia juga tidak menggunakan jalan menelan surga. Sebaliknya, dia seperti orang yang ingin mati. Sepertinya kamu sedang mencari kematian. Roh pedang Lin Bai terus-menerus memotong di tangannya. Ilmu pedang King Lian membunuh Guntur. Melihat Guntur jatuh, dia berlumuran darah dan daging. Pedang biru yang sangat cemerlang menyapu di depan mata Lin Bai. Di mata Lin Bai, dia perlahan-lahan menunjukkan warna yang jernih dan cerah. Berdiri di bawah Guntur dan kekuatan Taoisme, Lin Bai akhirnya memiliki sedikit pemahaman. Dalam benaknya, semua kitab suci tentang pedang King Lian ditata ulang dalam benaknya sekarang. Kata-kata yang awalnya milik teknik pedang King Lian, sekarang ada di benak Lin Bai. Dia berpikir bahwa mereka telah hidup kembali, dan mereka secara otomatis berada dalam kekacauan, dan kemudian mereka disusun kembali bersama-sama. Segera, kitab suci pedang King Lian yang baru muncul di benak Lin Bai. Bas pada saat ini, cahaya pedang biru menembus awan, dan menyapu sebagian besar Guntur. Masih ada beberapa kekuatan yang jatuh pada Lin Bai, tetapi mereka tidak dapat membunuhnya. Guntur jatuh ke tanah, menyebar dengan cepat, dan meledakkan panggung kompetisi menjadi sepotong reruntuhan, menghantam kursi penonton di sekitarnya. Tidak, Daova memiliki efek samping yang kuat. Ia akan menyerang kita. Banyak prajurit di aula pengamatan berseru. Untungnya, sudah ada susunan yang tertata rapi di arena. Pada saat ini, susunan Prancis menyala untuk menahan Guntur. Ledakan raungan menyebar, meskipun Valian memblokir B. Beberapa efek samping, masih ada banyak Guntur yang menyebar ke kursi penonton, sehingga sejumlah besar pejuang terbunuh di tempat. Hentikan, minuman keras datang. Sosok Li Ziyan muncul di udara. Dengan lambaian tangannya, dia menghancurkan semua Guntur di bawah. Untungnya, Li Ziyan menembak tepat waktu, jika tidak, Guntur itu pasti akan merenggut nyawa banyak prajurit di antara penonton. Kikun tidak bergerak, menatap dingin ke arah Lin Bai di bawah. Lin Bai berlumuran darah, pucat, dan jejak api cian mengalir di sekelilingnya, membentuk bayangan teratai virtual. Pedang macam apa ini? Bisakah kamu menghalangi kekuatan Taoisme? Kikun sedikit terkejut. Jika bukan karena pedang biru yang tiba-tiba merobek kekuatan Taoisme, kalau tidak Lin Bai pasti sudah mati. Li Ziyan muncul. Kikun sudah tahu bahwa dia tidak bisa membunuh Lin Bai, jadi dia tidak melanjutkan pertarungan. Yigu dan Crow di atas matras observasi juga merasa lega. Seberapa dekat? Yigu menarik napas panjang dan diam-diam membuat Lin Bai berkeringat. Mata Crow menyusut dan berkata dengan terkejut, Lin Bai benar-benar telah membawa esensi penjahat ke ekstrim. Dia berani menggunakan kekuatan Tai Dao Guo dan Daova untuk mengasah ilmu pedangnya sendiri. Tapi sepertinya dia mendapat panen yang bagus. Burung gagak itu tiba-tiba memiringkan kepalanya, dan matanya berkilat dengan warna kenangan, bagaimana teknik pedang ini bisa terlihat begitu familiar. Apakah aku pernah melihatnya di suatu tempat? Aneh, mengapa aku tidak bisa mengingatnya? Li Ziyan dengan cepat mengendalikan seluruh penonton, memadamkan Guntur, dan berkata kepada Kikun dengan dingin, Kikun, kamu juga tetua Tai dari Sekte Tianshui. Bahkan jika kamu menindas yang kecil, kamu masih menggunakan kekuatan Taoisme untuk membunuh Lin Bai. Itu memalukan bagi Sekte Tianshui. Kikun tidak rendah hati atau sombong, tetua Li Ziyan, kamu baru saja tiba di sini dan tidak tahu situasinya. Jelas bahwa Lin Bai adalah pelakunya. Setelah provokasi berulang kali, aku terpaksa memberinya pelajaran. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mempermalukan Sekte Tianshui? Kamu tahu apa yang benar dan apa yang salah. Li Ziyan mendengus, lelucon ini seharusnya berakhir juga. Wu Xiu bertanya, Penatua Li Ziyan, ini adalah masalah pribadi gedung Bai Seng saya. Apakah klan ingin campur tangan? Li Ziyan berkata, ini adalah masalah pribadi gedung Bai Seng Anda. Saya tidak ingin ikut campur. Tetapi Kikun ingin membunuh Lin Bai, jadi saya harus mengurusnya. Beberapa waktu lalu, Sekte telah mempromosikan Lin Bai menjadi murid 3 Jue. Dia adalah bakat hebat yang dikembangkan oleh Sekte. Bagaimana dia bisa membiarkanmu menunggu pembantaian sesuka hati?
Wu Xiu dan Li Ziyan terdiam ketika mereka mendengar bahwa Lin Bai telah menjadi murid tiga Jue. Qi Kun melihat ke arah Wu Xiu, yang menundukkan alisnya, menggelengkan kepalanya sedikit dan tampak tidak berdaya. Jelas, Qi Kun dan Wu Xiu telah mencapai konsensus secara tak kasat mata. Li Ziyan hadir. Lin Bai tidak dapat membunuhnya, jadi dia harus menyerah. Bab 4973, Penghinaan. Menikah dengan keluarga istri. Li Ziyan muncul, dan Lin Bai berhenti. Jika dia terus bertarung, aku khawatir itu akan menyebabkan pertikaian internal. Setelah membujuk kedua belah pihak, Li Ziyan menatap Lin Bai dalam-dalam, lalu berbalik dan menghilang di atas awan. Lin Bai, kamu baik-baik saja. Qiao Mo dengan cepat melangkah ke sisi Lin Bai, wajahnya khawatir untuk bertanya. Pertarungan antara Lin Bai dan Qi Kun tadi membuat Qiao Mo merasa takut. Dia mencoba membujuk mereka berkali-kali. Namun, bahkan dengan prestasi Qiao Mo, dia tidak bisa ikut campur dalam pertempuran semacam itu. Dia hanya bisa berdiri dan menatapnya dan mengkhawatirkan Lin Bai dalam diam. Tidak ada. Lin Bai melirik luka di tubuhnya, dan kekuatan 5 elemen muncul, secara bertahap menyembuhkan luka kulit. Tetua Qi Kun, Tetua Wu Xiu, apakah kalian masih berpikir bahwa saudari seperguruan Qiao Mo sengaja melepaskan air? Lin Bai menatap Wu Xiu dan Qi Kun, dengan senyum di matanya. Wu Xiu dan Qi Kun terlihat jelek dan merasa ingin memakan kotoran. Sebelumnya, mereka sengaja membiarkan Lin Bai menang atas Qiao Mo, merusak keadilan kontes dan menuntut untuk mengolok-olok kualifikasi Lin Bai. Namun kemudian, Lin Bai dan Qi Kun bertarung melawan orang kuat Taiyi dengan semangat Taoisme Jiupin. Mereka bahkan memaksa Qi Kun untuk melakukan Taoisme, tetapi mereka tidak membunuh Lin Bai. Semua orang tahu bahwa dengan kekuatan Lin Bai saat ini, saya khawatir hanya ada sedikit saingan di bawah ranah Taiyi Daoguo. Wu Xiu dan Qi Kun bersenandung dingin tanpa banyak bicara. Qiao Mo mengumumkan, karena Lin Bai telah memenangkan kontes, dia akan menjadi suamiku mulai sekarang. Dua tetua, menurut perjanjian kita sebelumnya, selama aku memutuskan suamiku, kalian akan berjanji padaku untuk mengambil alih gedung Bai Seng. Wajah Wu Xiu dan Qi Kun tenggelam, yang merupakan hasil terakhir yang ingin mereka lihat. Mereka telah beroperasi secara diam-diam dalam kompetisi berkali-kali, hanya untuk membiarkan Wu Di dan Qi Liang menikahi Qiao Mo dan mengambil alih gedung Bai Seng secara bergantian. Namun, pada saat itu, Lin Bai, sang pemblokir, tiba-tiba muncul dan mengacaukan keseluruhan rencana. Pada akhirnya, sebuah hasil yang tidak dapat mereka terima telah muncul di depan mereka. Terlebih lagi, Li Ziyan telah keluar untuk melindungi Lin Bai, dan telah menjelaskan bahwa Lin Bai adalah murid dari 3 keterampilan unik Sekte Tianshui, yang didukung dan dibina oleh sekte tersebut. Ada sekte dan perlindungan Li Ziyan, dan Qi Kun dan Wu Xiu sangat sulit untuk membunuh Lin Bai. Aku memang mengatakan itu, tetapi premisnya adalah, Lin Bai harus memasuki gedung Bai Sengku, jika tidak, tidak akan terjadi apa-apa. Mata Wu Xiu berbalik dan segera memikirkan tindakan penanggulangan dalam benaknya. Mata Qi Kun berbinar dan dengan cepat setuju, ya, kecuali Lin Bai bersedia memasuki gedung Bai Seng, Nona Qiao Mo hanya bisa meninggalkan gedung Bai Seng jika dia menikah dengan Lin Bai. Apa masalahnya? Mendengar dua kata ini, semua orang di sekitar tiba-tiba membelalakkan mata. Kedua rubah tua ini, kalian harus berhati-hati. Lin Bai memiliki kultivasi dan kekuatan yang begitu kuat. Wanita mana yang dia inginkan? Bagaimana mungkin bisa memasuki gedung Bai Seng? Sungguh memalukan bagi seorang pria. Banyak orang menghela nafas pahit dan menggelengkan kepala. Mereka mengejek metode tercela Wu Xiu dan Qi Liang. Selain itu, dia adalah seorang suami. Sejak zaman kuno, cinta pria terhadap wanita, dinikahkan oleh seorang wanita ke rumah pria, menjadi menantu perempuan. Arti redundansi sepenuhnya terbalik. Oleh pria, mengenakan Fengguan Xiaoyao, mengendarai sedan, menikah ke rumah wanita. Akibatnya, wanita lebih unggul daripada pria dan status mereka sangat rendah. Seperti kekuatan Lin Bai saat ini, saya tidak tahu berapa banyak keluarga kuat di Haizu yang bersedia menarik Lin Bai. Bahkan jika Lin Bai bersedia pamer, negara Chu mungkin bersedia menikahi seorang putri kerajaan. Menurut pendapat semua orang, bagaimana mungkin Lin Bai memilih menjadi orang yang berlebihan? Qiao Moru tersambar petir, pucat, menggigit bibir bawahnya untuk waktu yang lama. Ruzu, bukankah ini semacam penghinaan bagi Lin Bai? Bagaimana mungkin Lin Bai setuju? Lin Bai, apakah kamu ingin bergabung dengan gedung Bai Seng? Wu Xiu bertanya pada Lin Bai. Jika kamu tidak mau, mari kita akhiri hari ini dan pilih suami baru untuk Qiao Mo di masa depan. Qi Kun kemudian berkata. Wu Xiu dan Qi Kun bernyanyi dan mengolok-olok pernikahan Lin Bai dan Qiao Mo. Pada saat ini,
Lin Bai tiba-tiba berkata sambil tersenyum, siapa bilang aku tidak mau? Apakah itu akan menjadi beban segera? Aku akan masuk. Lin Bai tampak santai dan mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia tidak keberatan. Setuju. Apakah Lin Bai terlalu pengecut? Sungguh memalukan bagi kami para lelaki. Ketika Lin Bai setuju, banyak orang di sekitar bersorak. Orang-orang yang tadi mengagumi kekuatan Lin Bai menunjukkan rasa jijik mereka. Tampaknya Lin Bai adalah aib bagi seorang lelaki. Hati Qiao Mo tersentuh, dia menatap Lin Bai, air mata di matanya, dengan sedikit permintaan maaf. Hari ini, di bawah tekanan Wu Xiu dan Qi Kun, Lin Bai menderita begitu banyak penghinaan. Itu semua untuknya. Qiao Mo sangat menyesal. Wu Xiu dan Qi Kun saling memandang dengan wajah muram dan kebencian di mata mereka. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Bai akan setuju. Seorang pria tidak akan sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Tepat ketika Wu Xiu dan Qi Kun sedang bingung memikirkan cara untuk mempermalukan Lin Bai dan membatalkan pernikahan mereka. Terdengar suara dari hadirin. Lin Bai, memang benar Bai Senglou sengaja mempersulitmu untuk bersikap munafik dan mempermalukanmu. Pria tertua lahir di antara langit dan bumi. Bagaimana dia bisa merendahkan diri demi seorang wanita? Hari ini, aku berjanji kepadamu bahwa selama kamu melepaskan Qiao Mo, aku akan menikahimu atas nama keluarga kiri di Haizu. Aku punya seorang putri di keluargaku, Zuo Xintang. Dia berbakat dan cerdas. Dia bergabung dengan Sekte Tian Sui bersamamu. Dia adalah murid dari kelas yang sama. Dia memiliki hubungan pribadi yang baik denganmu. Setelah dia kembali, dia memujimu berkali-kali di hadapanku dan mengagumimu untuk waktu yang lama. Jika kamu mau, aku bersedia mewakili keluarga Zuo. Aku tidak membutuhkanmu untuk menikahkan Zuo Xintang denganmu. Di kursi pengamat, seorang lelaki tua berjubah ungu, melayang di udara, berkata kepada Lin Bai. Lelaki tua ini juga seorang lelaki kuat di alam Taiyi Dao Guo. Mendengar suaranya, banyak orang mengalihkan pandangan mereka dan mengenalinya. Dia adalah Zuo Tiancheng, leluhur keluarga kiri di Haizu. Kakek Zuo Xintang. Pria tua berjubah ungu ini, bernama Zuo Tiancheng, adalah leluhur keluarga Zuo di Haizu, ranah kultivasi Taiyi Dao Guo. Pada saat yang sama, dia juga kakek Zuo Xintang sendiri. Kali ini saya datang ke Sekte Tian Sui, saya terutama datang untuk mengunjungi cucu perempuan saya untuk melihat apakah Zuo Xintang dapat beradaptasi di Sekte Tian Sui. Tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika saya datang ke Sekte Tian Sui, saya mendengar bahwa Qiao Mo ingin bersaing dengan Zuo Xintang untuk merekrut kerabat. Dalam kompetisi seni bela diri, Zuo Tiancheng melihat bahwa Lin Bai memiliki potensi yang tak terbatas dan kekuatan yang kuat. Dengan kekuatan yang dia tunjukkan hari ini, dia akan sangat diperhatikan oleh Sekte Tian Sui, dan dia akan memasuki ranah Taiyi Dao Guo di masa depan. Jika Lin Bai direkrut ke keluarga kiri saat ini, dan Lin Bai menerobos Taiyi Dao Guo, maka keluarga kiri akan memiliki orang kuat Taiyi yang sangat kuat lagi. Bab 4974 3 Kekuatan. Zuo Tiancheng membuka mulutnya dan berkata bahwa dia bersedia menikahkan Zuo Xintang dengan Lin Bai. Zuo Xintang duduk di kursi dengan wajah cantik dan wajah memerah. Dia menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tetapi sudut matanya menyapu ke arah Lin Bai secara sengaja atau tidak sengaja. Xintang, Lin Bai adalah pahlawan sejati. Apakah kamu keberatan? Setelah Zuo Tiancheng mengatakannya, dia bertanya kepada Zuo Xintang. Zuo Xintang tidak tahu malu, jantungnya berdebar kencang, dan menjawab dengan malu-malu, cucu perempuan, dengarkan kakek. Hahaha, oke. Zuo Tiancheng tersenyum, membelai janggut kambing, dan berkata kepada Lin Bai, kamu sudah mendengarnya. Selama kamu menganggukkan kepala, keluarga kiri bersedia berteman denganmu. Dan aku mendengar Xintang mengatakan bahwa kamu berasal dari dunia kecil, dan orang tuamu tidak ada di sekitar. Selama kamu bersedia menikahi Xintang, keluarga kiriku akan melakukan segala kemungkinan untuk membawa orang tuamu ke dunia iblis dan bersatu kembali denganmu. Bagaimana? Harus dikatakan bahwa kondisi yang ditawarkan oleh keluarga kiri di Haizu sangat menarik. Zuo Tiancheng juga rubah tua. Tiba-tiba, dia menangkap kelemahan Lin Bai di hatinya. Itu adalah orang tua Lin Bai. Lin Bai datang ke dunia iblis sendirian. Tentu saja, dia ingin meningkatkan kultivasinya dan membawa orang tuanya ke dunia iblis sesegera mungkin. Begitu keluarga kiri berbicara langsung, mereka berinisiatif untuk meminta sumber daya untuk bertemu dengan orang tua Lin Bai. Keluarga Zuo penuh dengan ketulusan. Ketika kita melihat gedung Bai Seng, kita tidak hanya meminta Lin Bai untuk rendah hati, tetapi juga mempermalukannya. Perbedaan antara keduanya terlalu jauh. Mata Qiao Mo penuh dengan air mata, dan dia dianiaya, tetapi dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Selama kamu adalah orang yang cerdas,
kamu akan memilih Zhuo Jia daripada dia. Tetapi, tidak menunggu Lin Bai untuk membuat pilihan. Di antara hadirin, seorang lelaki tua lainnya juga berdiri dan berkata sambil tersenyum, Saudara Zhuo adalah cara yang cepat. Apa yang baru saja ingin saya katakan semuanya telah diselesaikan oleh Saudara Zhuo. Lelaki ini membuka mulutnya dan kembali menarik perhatian seluruh hadirin. Mereka semua menoleh untuk melihat lelaki tua itu. Ia mengenakan jubah putih, abadi, berambut bangau, dan kekanak-kanakan, dengan senyum ramah di wajahnya. Qin Changqing. Leluhur keluarga Qin di Haizu, bagaimana ia bisa datang? Terdengar seruan lagi dari para prajurit, dan jelas bahwa asal-usul lelaki ini tidaklah kecil. Lelaki tua bernama Qin Changqing itu berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, sahabat kecil Lin Bai, namaku Qin Changqing, leluhur keluarga Qin di Haizu. Aku tidak ingin melihat Bai Senglou bermain lagi dan mempermalukan Xiao You. Aku punya seorang putri di keluargaku bernama Qin Yao. Kalian seharusnya saling mengenal. Lin Bai Lengleng, mengerutkan kening, bertanya, apakah itu kakak senior Qin Yao dari Paviliun Sengxin? Qin Yao, mengenakan gaun hitam dan wajah cantik, menatap Qin Changqing dengan kaget dengan warna merah cerah di wajahnya. Lao Zu, ini. Qin Yao ingin berhenti, tetapi ragu-ragu sejenak, masih tidak berkata, sudut mulutnya hanya menertawakan dirinya sendiri. Dunia seni bela diri sangat kejam. Misalnya, wanita dari semua keluarga dan klan besar, jika mereka memiliki bakat luar biasa, dapat keluar dari jalan mereka sendiri. Tetapi jika bakatnya tidak begitu kuat, nasib itu juga sangat tragis. Keterlibatan politik dan pernikahan semacam ini adalah hal yang biasa. Kompetisi seni bela diri Qiaomo untuk pernikahan adalah hal yang begitu besar sehingga Qin Yao tentu saja ingin melihat kegembiraannya. Bersama dengan Qin Yao datang Fang Yuansu, saudara laki-laki dan perempuan bermarga Ye, Liang Lao, dan Liu Po. Mendengar bahwa Qin Changqing ingin menikahkan Qin Yao dengan Lin Bai, Qin Yao tidak banyak bereaksi. Sebaliknya, Fang Yuansu, yang duduk di samping Qin Yao, memerah karena marah, mengepalkan tinjunya dan menjadi sangat marah. Ye dan Liang menggelengkan kepala mereka sedikit. Setelah bertahun-tahun bergaul satu sama lain, mereka telah melihat bahwa Fang Yuansu memiliki kasih sayang yang dalam kepada Qin Yao. Hanya saja, Qin Yao tidak peduli dengan cintanya kepada anak-anaknya. Dia hanya fokus pada kultivasinya. Mereka selalu menjaga hubungan sebagai teman. Tidak ada yang memecahkan kaca jendela. Qin Changqing mengangguk sambil tersenyum, ya, Qin Yao adalah putri saya dari keluarga Qin. Dia bergabung dengan Sekte Tianshui beberapa tahun lebih awal dari Anda. Dia memiliki bakat yang bagus dan latihan yang keras. Dia menjalankan bisnis Paviliun Sengxin di dunia cermin air. Dia seorang putri, dan aku tidak ingin dia muncul sepanjang hari. Aku telah mencari seorang suami untuknya. Jika kamu suka, aku bisa memberimu seutas benang dan menikah denganmu. Berbicara di sini, Qin Changqing berhenti sejenak, dan berkata, tentu saja, Haizu Zhuojia dapat memberikan sesuatu kepada Xiao You, Qin dapat memberikannya, dan memberikan lebih banyak lagi. Keluarga kiri dapat mengambil ayahmu dari dunia kecil, begitu juga keluarga Qin. Singkatnya, apa yang dapat diberikan keluarga kiri kepadamu adalah 2 kali lipat dari apa yang dapat diberikan keluarga Qin kepadamu. Kata-kata Qin Changqing lembut, tetapi setiap kata menunjukkan hegemoni yang ganas. Zhuo Tiancheng mendengarnya, mendengus dingin, wajahnya agak tidak senang. Di Haizu, baik Zhuo Jia maupun Qin Jia adalah pemimpin Nanshan dalam keluarga bangsawan. Jika harus memilih tulang dalam telur untuk membandingkan, keluarga Qin memang lebih baik daripada keluarga kiri. His. Mendengar perkataan Qin Changqing, seluruh hadirin menjadi gempar. Ketika banyak dari mereka memandang Lin Bai, sorot mata mereka tampak rumit, dengan kekaguman, kebencian, dan ketidakberdayaan. Qiaomo, Qin Yao, dan Zhuo Xintang semuanya adalah wanita cantik yang tak tertandingi di Haizu, dan mereka semua mengandalkan kekuatan yang kuat di belakang mereka. Jangankan menikahi mereka, bahkan jika itu dengan mereka untuk menjalin hubungan, di masa depan bisa berjalan mulus. Burung Gagak berkata dengan getir, ini adalah nasib baik bagi Lin Bai. Ada begitu banyak orang kepercayaan di dunia kuno, dan ada juga beberapa wanita di makam dewa yang bersedia menikahinya. Mereka baru saja datang ke dunia iblis, dan semua keluarga berlomba-lomba untuk menikahinya. Mata Yigu berbinar, menatap Wu Xiu dan Qi Kun, dan ekspresinya sangat buruk. Kedua anjing tua ini mempermalukan saudara Lin, bagaimana Yi bisa melihat saudara Lin dipermalukan? Apa yang ingin kamu lakukan? Burung Gagak Leng-Leng bertanya. Yigu mendengus, dan tiba-tiba berdiri dari tempat duduknya dan memanggil Lin Bai, Kakak Lin, karena gedung Baiseng memandang rendah orang-orang, jangan bicarakan pernikahan ini.
Di masa depan, Kakak Lin dan aku akan pergi ke wilayah Sekte Dewa Tujuh Malam dan menyukai gadis-gadis dari keluarga itu. Katakan saja pada kakak. Dari orang-orang suci Sekte Dewa Tujuh Malam hingga orang-orang biasa, selama gadis-gadis yang disukai Kakak Lin, Tuan Mudaku punya ribuan cara untuk membiarkan mereka menikah dengan Kakak Lin. Orang-orang kuno mudah membuka mulut, dan mudah bagi mereka untuk menunjukkan kebiasaan buruk mereka. Burung Gagak dan Lin Bai terkejut dan menatap Yigu dengan aneh. Lin Bai semakin penasaran. Apa asal-usul Yigu? Beraninya dia bicara begitu banyak. 3 orang berbicara, 3 pihak bertarung. Yang satu ingin menikahkan Zuo Xintang dengan Lin Bai, yang lain ingin menikahkan Qin Yao dengan Lin Bai, dan yang terakhir yang lebih merajalela dan mengatakan, Sekte Dewa Tujuh Malam, adalah pilihanmu. Tidak diragukan lagi bahwa masing-masing dari ketiga tawaran itu lebih menarik daripada Gedung Yum. Apakah Anda menikah dengan Zuo Xintang atau Qin Yao, Anda dapat berjalan mendatar di Haizu. Semua mata tertuju padanya, dan dia terdiam. Semua orang menatap Lin Bai, menunggu jawabannya. Lin Bai sedikit tertegun, berkata sambil tersenyum, saya. Bab 4975 Penghinaan. Mata Qiao Mo penuh dengan air mata sedih dan tak berdaya. Jika dia Lin Bai, dia pasti akan memilih keluarga Qin atau keluarga Zuo. Hanya orang bodoh yang akan memilihnya. Aku. Lin Bai ragu-ragu sejenak, tertawa, melengkungkan tangannya dan berkata, terima kasih atas kebaikan keluarga Qin dan keluarga Zuo. Tapi aku di sini untuk saudari seperguruan Qiao Mo, dan aku memenangkan tempat pertama dalam kontes seni bela diri. Pikiranku tidak akan berubah. Selama saudari seperguruan Qiao Mo bersedia, aku bersedia bergabung dengan Gedung Bai Seng. Lin Bai hanya mengatakan apa yang ada dalam pikirannya. Adik seperguruan Lin Bai, kamu. Qiao Mo terkejut. Lin Bai tertawa dan berkata, kakak senior Qiao Mo, aku tidak ingin meminta bantuan seumur hidupku, dan aku tidak ingin terikat pada kekuatan tertentu dengan cara yang merendahkan. Jadi aku tidak akan menyetujui pernikahan antara keluarga Kiri dan keluarga Qin. Lagi pula, Gedung Bai Seng berutang 5 juta nilai kontribusi kepada saudara Yi. Jika aku tidak membantunya mendapatkannya kembali, diperkirakan dalam beberapa tahun ke depan, telinganya akan dipatahkan olehnya. Keluarga Qin dan keluarga Zuo, meskipun mereka berbicara tentang kebenaran mereka ketika Lin Bai dipermalukan, tampaknya sangat mengagumkan. Namun sebenarnya, mereka ingin menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan Lin Bai. Jika Lin Bai menikah dengan Zuo Xintang atau Qin Yao, dia pasti akan ditarik ke kubu keluarga Qin dan keluarga Zuo. Setelah menikah, tampaknya Lin Bai tidak terlibat dalam keluarga, tetapi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keluarga. Lin Bai tidak ingin dikendalikan oleh orang lain, dan dia sangat menentang pernikahan politik semacam ini, jadi dia dengan tegas menolak tanpa memikirkannya. Sepertinya adik seperguruan Lin Bai, Wu Xiu, dan Qi Kun membiarkanmu masuk ke Gedung Bai Seng dengan cara yang memalukan. Sangat memalukan, kamu. Hati Qiao Mo tidak tahan. Qi Kun dan Wu Xiu sangat licik dan kejam. Sekarang Lin Bai setuju untuk naik tahta. Tidak diragukan lagi bahwa dia telah kehilangan reputasinya di Sekte Tianshui. Haha, saudari seperguruan Qiao Mo tidak perlu mengkhawatirkanku. Aku, Lin Bai, berasal dari tanah kuno. Aku tidak tahu berapa banyak hantu dan iblis yang kutemui atau berapa banyak hantu yang kutemui. Penghinaan ini tidak lebih dari apa yang pernah kualami sebelumnya. Lin Bai tersenyum tenang, dan matanya penuh dengan kenangan. Dia memikirkan kota Lingqi, Linzier, Sekte Lingjian, dan Shenmeng. Seperti yang dikatakan Lin Bai, itu hanya beban. Itu tidak ada hubungannya dengan apa yang telah dia alami sebelumnya. Qiao Mo mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan tegas, terima kasih, saudara muda Lin Bai. Aku akan memperbaiki namamu. Wajah Wu Xiu dan Qi Kun menegang, menggertakkan gigi mereka menatap Lin Bai. Apa yang kamu lakukan? Keluarga Zuo dan keluarga Qin menjanjikan begitu banyak keuntungan dan sumber daya, tetapi kalian tidak tergerak. Apakah kalian ingin datang ke Gedung Bai Seng untuk melawan kami? Wu Xiu dan Qi Kun meraung dalam hati mereka dan saling memandang lagi. Sebuah trik jahat muncul kembali di hati mereka. Hahaha, Lin Bai bersedia bergabung dengan Gedung Bai Seng. Itu benar-benar kesempatan kita, Wu Xiupi berkata sambil tersenyum, tapi, Lin Bai, karena kamu ingin menikahi Qiao Mo, haruskah kamu menunjukkan ketulusan? Setidaknya mahar yang layak. Qi Kun mengalihkan pandangannya dan berkata, ya, meskipun kamu adalah beban, tetapi Gedung Bai Sengku adalah bisnis besar. Kamu akan menjadi beban dengan tangan kosong. Itu agak terlalu memalukan. Qi Kun dan Wu Xiu berulang kali membuat masalah untuk mempermalukan Lin Bai, yang membuat Qiao Mo marah. Kedua tetua, apa lagi yang ingin kalian lakukan? Mata Wu Xiu penuh dengan cahaya dan berkata dengan suara rendah, Nona Qiao Mo adalah putri kebanggaan Sekte Tianshui. Anda baru saja bergabung dengan Sekte Tianshui.
Meskipun Anda tidak dapat diprediksi, Anda tidak layak untuk Nona Qiaomo karena posisi Anda yang rendah. Tetapi jika Nona Jomo menyukai Anda, kami akan memberi Anda kesempatan. Selama Anda bisa menjadi putra suci Sekte Tianshui, kami akan berjanji untuk bergabung dengan kami. Wu Xiu tidak pernah berhenti berbicara. Setelah mendengar ini, mata Lin Bai menjadi dingin. Wu Xiu, Anda terlalu banyak menipu orang. Qiaomo menjadi marah dan menunjuk ke Wu Xiu dan Qi Kun. Qi Kun mengangkat bahu sambil tersenyum dan berkata, Nona Qiaomo, kami semua demi kebaikan Anda sendiri. Hanya ketika Lin Bai menjadi putra dewa, kami dapat setara dengan Anda. Seluruh hadirin mulai berbicara. Wu Xiu dan Qi Kun benar-benar tidak tahu malu. Jika Lin Bai bisa menjadi putra, wanita macam apa di Haizu yang tidak bisa mendapatkannya? Saya bisa melihat bahwa Wu Xiu dan Qi Kun sedang mencari masalah dengan Lin Bai. Mereka hanya tidak ingin Qiaomo menikah dengan Lin Bai. Dua anjing tua, menjijikkan sekali. Ada banyak pendekar yang menatap Wu Xiu dan Qi Kun sambil mencibir. Rasa hormat mereka terhadap tetua Sekte Tianshui langsung sirna. Wu Xiu berkata, Nona Qiaomo, saat Lin Bai memenangkan tahta putra, setelah kalian berdua menikah, Qi Kun dan saya dapat mempercayai Anda untuk mengurus gedung Bai Seng. Ini layak mendapatkan petunjuk dan penjelasan ayah Anda sebelum ia meninggal. Qiaomo meraung, jika ayah saya tahu bahwa setelah kematiannya, saudara-saudara tua memperlakukan putrinya seperti ini, ia akan mati di matanya sendiri dan keluar dari 9 neraka untuk memisahkan kalian. Mata Wu Xiu dan Qi Kun dingin, dan mereka berkata dengan satu suara, ini adalah pengaturan gedung Bai Seng, jika kamu dan Lin Bai tidak mau menyetujui permintaan Bai Seng Building, maka tidak apa-apa. Dengan senyum dingin, Lin Bai berkata, itu hanya putra suci. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Mendengar Lin Bai begitu yakin, mata Wu Xiu dan Qi Kun menyipit. Dengan kekuatan Lin Bai, dia mungkin akan menjadi putra suci Sekte Tianshui. Ketika aku menjadi putra, jika kedua tetua berani membuat masalah dengan sengaja, maka jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Lin Bai mendengus dan pergi. Kontes ini adalah lelucon. Wu Xiu dan Qi Kun berulang kali menciptakan kesulitan dan mempermalukan Lin Bai, berharap agar Lin Bai mundur. Terutama setelah melihat kekuatan Lin Bai, dia menguatkan pikirannya. Biarkan Qiaomo menemukan Lin Bai sebagai sekutu, yang tidak ingin dilihat Wu Xiu dan Qi Kun. Oleh karena itu, mereka mengusulkan agar Lin Bai memenangkan tahta putra, dan kemudian mengizinkannya menikahi Qiaomo. Posisi putra dewa telah kosong selama bertahun-tahun di Sekte Tianshui. Saat ini, banyak penganut Tao di dalam dan luar Sekte Tianshui yang mendambakan posisi putra dewa. Alasan mengapa Wu Xiu dan Qi Kun mengajukan permintaan ini adalah karena mereka tahu bahwa Lin Bai tidak mungkin menjadi putra dewa. Jika suatu hari Lin Bai benar-benar menjadi putranya, mereka tidak akan bisa melawannya. Saat Lin Bai, Qiaomo, dan Qi Kun Wu Xiu berpisah dengan tidak senang, kontes berakhir. Para petarung di dalam dan luar medan pertempuran pergi satu demi satu. Sambil berjalan, mereka memarahi Qi Kun dan Wu Xiu dengan suara pelan. Mereka benar-benar bukan apa-apa. Setelah Lin Bai menemukan Yi Gu dan Crow di atas matras observasi, mereka pergi ke kediaman Qiaomo, Pulau Baiwu berdampingan. Ketika dia tiba di Pulau Baiwu, Qiaomo duduk di depan kamar tidurnya, wajahnya pucat dan matanya lurus. Dia dulunya adalah putri kebanggaan Sekte Tianshui, tuan muda gedung Bai Seng, dan wanita cantik yang terkenal di kerajaan Chu. Dia seharusnya memiliki banyak pemandangan dan banyak cinta. Tapi aku tidak menyangka itu. Kematian mendadak ayahnya membuat perubahan besar dalam hidupnya.